Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah kali ini tentang khataman nabiyyin. Kita juga belajar khataman nabiyyin dari akhlak di hari Senin ya. Tapi dengan versi yang berbeda. Kalau khataman nabiyyin di sini ditinjau dari akidah. Kalau khataman nabiyyin di hari Senin ditinjau dari sisi sirah, sejarah. Ya memang Islam satu. Dari manapun kita mulai, kita akan sampai ke satu titik, yaitu kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Definisi khatam. Khatam itu aslinya khatim. Isim fa'il dari fi'il sulasi khatama bimana akhir. Ya, khatim itu artinya akhir. Khatam itu artinya cincin. Khatam. Nah, pengertian nabiyyin artinya nabi-nabi. Jadi akhir dari nabi-nabi. Itu secara bahasa. Secara istilah yang dimaksud dengan khatam ya. Inqitau hudusi wasfi nubuwah fi ahadin minas saqalain ba'da tahallihi sallallahu alaihi wasallam biha fi hadhin nash'ah. Yang dimaksud dengan khataman nabiyyin terputusnya sifat kenabian pada seseorang ya dari saqalain. Saqalain itu dua makhluk yaitu jin dan manusia. Ba'da tahallihi setelah kedatangan Nabi. Jadi setelah Nabi sudah tidak ada satupun baik jin dan manusia yang diberi kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita itulah disebut dengan khataman nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Fala tabda'u nabuwah wala tusyrat syariat ba'da nubuwatihi wa syariatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi syariat setelah kenabian Nabi, setelah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Islam ini merupakan syariat terakhir. Wabi ibarati mukhtasara dan dengan ibarat yang lebih ringkas, intihau imbailah linnas wang kita wahyis sama. Artinya berhenti ya, berhenti atau pemberhentian informasi Allah kepada manusia tentang wahyu ya, wang kita wahyi sama dan terputusnya wahyu dari langit. Sababu tasmiyah summiya nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi khatamin nabiyyin li'anna khatamahum wa khutimu bihi. Nabi kita disebut dengan khatam karena beliau yang mengkhatamkan. Nah, kita suka dengar khatam. Ya, khatam itu berakhir. Khatam Quran itu berarti akhir dari Quran. Dan nabi-nabi ditutup oleh Nabi Muhammad.
Ai jaa akhirahum. Artinya nabi itu datang terakhir. Faqad khatamallahu bihi nubuwah fala nabiyya ba'da. Allah sudah menutup kenabian, maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini bisa dibuktikan dengan kebohongan-kebohongan. Kalau ada yang ngaku nabi, diperiksa itu pasti bohong. Ya, jadi dia ngarang-ngarang. Sekarang kayaknya ada lagi tuh viral, siapa ya saya lupa. Ngaku nabi juga. Au tashbihan lahu bil khatam alladhi yakhtamu bihil maktub. Atau yang menyerupai, ya ngaku-ngaku nabi tapi mirip gitu ya. Syariatnya sama syariat Nabi Muhammad, cuma dia juga nabi gitu. Seperti Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah itu menyatakan khatam di situ bukan khatam berarti akhir, tapi cincin artinya, cincin. Artinya Nabi mempunyai syariat, cuma bukan terakhir. Ya, artinya syariat yang dibawa oleh Nabi itu memang syariat terakhir, tapi Nabi mah nggak berakhir. Maka disematkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu secara akidah tidak boleh, tidak benar. Fahuwa kal khatam wa tabi'. Jadi Nabi Muhammad itu seperti segel. Kemarin diceritakan kalau dalam sebuah bangunan yang indah, semuanya sudah lengkap kecuali ada satu tempat yang berlubang, yaitu sebuah bata. Kurang satu bata, seperti satu bangunan. Maka ilustrasinya seperti itu, akulah bata yang menjadi penyempurna sebuah bangunan. Kalau ibarat bangunan. Faka'ana taba'ala nubuwa fala taftahu li ahadin ba'dahu au kana zuhuru kana alaqan laha. Jadi Nabi Muhammad itu seperti segel. Ya, sudah disegel kenabian. Nama lain dari khataman nabiyin adalah Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal khatam wal aqib. Nama lain ada aqib. Aqib itu yang akibat ya, terakhir. Hakikat. Hakikatul iman bi khatmin nabiyyi nubuwah bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annau yajibu al muslim ayataqida anna min khasaisi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati infarada biha amman qablahu min anbiya mimma huwa ma'lumun bin naqli al mutawatir min dini Islam bidarurah anna khataman nabiyyin. Menjadi kewajiban bagi seorang muslim, keyakinan, wajib meyakini bahwa salah satu keistimewaan Allah yang diberikan kepada Nabi kita, ya, tidak dimiliki oleh Nabi lain adalah khatamun nabiyyin. Nabi kita itu Nabi terakhir. Jadi tidak ada yang terakhir diberikan kepada Nabi lain, yang namanya juga terakhir. Ya, sehingga Allah memberikan wahyu paling lengkap. Paling lengkap. Jadi arti lengkap itu paling lengkap dari wahyu-wahyu yang ada. Tapi bukan berarti lengkap semua ada. Ya, bukan berarti lengkap semua ada di situ. Yang nggak ada juga. Nggak begitu. Seperti hal-hal yang sifatnya baru. Ya, contohnya hal-hal yang sifat baru yang biasanya memicu khilafiyah. Yang di zaman Nabi tidak ada. Contohnya teknologi kesehatan. Donor darah, transplantasi, ya, dan hal-hal lain lah. Itu jauh belum ada waktu itu. Nah, tapi inspirasi ke sana sudah ada. Ya. Inspirasi tentang perlunya sehat, kebersihan sudah ada. Cuma detail-detailnya belum ada. Begitu juga hitung-hitungan di zaman Nabi itu belum sedetail sekarang. Ya, karena itu Allah sebutkan dialah yang telah menciptakan 7 langit. Karena di sana waktu itu mereka punya kemampuan hitungnya masih rendah. Masih rendah. Sehingga Quran itu diakui sebagai kitab suci
satu-satunya di dunia ini yang memuat pecahan, yang menyampaikan tentang pecahan. Pecahan itu digunakan dalam ajaran Islam untuk bagi waris. Ya, seperlapan, seperempat, setengah, 2/3, sepertiga, seperenam, itu untuk waris. Ya. Tapi ada lagi, bukan itu saja, 1/10, 1/100, ada 70, yang laris 70. Ya, in tastaghfil sab'ina, jika engkau istighfar 70 kali, nah itu 77 gitu. 7 akan terpecah golonganku menjadi 70. Nah itu. Umur umatku rata-rata 60 70, jadi laris kata-kata 70. Ya. Begitu juga kata-kata al-imanu, iman itu situna wa sya'batun. Iman itu 70, ada yang 60 punjul. Apa arti sya'batun? Itu punjul lebih dari 5. 70 lebih atau 60 lebih. Dan ini tawatur katanya, mutawatir. Jadi nggak boleh kita tolak ya. Kalau kabar itu sudah mutawatir, itu berarti tutur tinular dalam bahasa Jawanya. Tutur, ucapan yang nular, merantak kemana-mana. Itu namanya tutur tinular. Insihim wa jinnihim, baik manusia dan jin. Ya, jadi jin juga ikut syariat kita. Jadi saudara nggak usah takut, nggak usah ngeri. Contohnya kalau lagi sholat malam di toel, ya boleh jadi jin ikut berjemaah. Positive thinking aja, jangan malah kita lari terbirit-birit. Mereka ikut berjemaah, itu kan? Makanya kita juga harus memberi tempat, ruang-ruang kosong, jangan penuh, itu kan? Jumatan boleh jadi juga dia ikut. Mulukihim wa ra'iyatihim, zuhadihim wa ghair zuhadihim, al-awliya minhum wa ghairihim. Fihi akmaluddin wa atama alaina bihin ni'mah wa nasakha fi jami syariat sabiqah. Jadi keberadaan syariat yang ditutup oleh Nabi kita, ya posisinya itu adalah paling sempurna. Paling sempurna jika dibanding dengan wahyu-wahyu yang diberikan pada Nabi lain. Tapi jangan diartikan sempurna, semuanya ada. Nah, contohnya kita bertanya, orang berjalan di jalanan umum, baiknya di kanan atau kiri? Gak ada aturannya. Ya kan? Di Arab mah kanan, kita mah kiri kan? Bagusnya sebelah kiri kan? Kalau menurut Indonesia, di Arab mah kanan. Maka itu ada buku akhlak untuk anak-anak yang karangan orang Arab, itu tulisannya, anak-anak kalau jalan hati-hati ya, pilih yang kanan. Salah. Indonesia mah kiri. Milih kanan yang ketabrak. Trotoar. Kan kita selalu kiri kan? Kalau di sana kanan. Fasyar'u bakin baqa'al lail wan nahar ila yaumil qiyamah. Maka syariat Islam itu langgeng. Langgeng pengertian itu sampai tutupnya dunia. Nah, sementara keajaiban Quran, mukjizat Quran juga sama. Mukjizat Quran akan berlaku sampai hari kiamat. Ada hal yang sampai hari ini tidak terbuka, nanti terbuka pada zaman kapan? Sekarang belum. Ya, contohnya dalam surat Yasin ayat 60. Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Ya, mulut terbungkam, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Nah, zaman dulu nggak kebayang. Sekarang kita ada di zaman tangan sudah bicara, mulut diem, tangan bicara.
Ya, dengan tangan kita bisa kasih info, kita bisa memerintah, bisa nyuruh, beli-beli pakai tangan, nggak perlu ngomong. Manggil ojek pakai tangan, bayar pakai tangan, ya kan? Kalau dulu Imam Syafi'i mensyaratkan transaksi itu harus akad. Jadi kalau si kita beli, si pemilik barang jual. Nih, saya beli ya, sah ya. Nah, dia, ya saya juga jual ya. Harus ada itu. Seperti penganten kan, ya, angkah tukar saya nikahkan, ya kan? Jadi benda ini saya nikahkan pada Anda. Kan begitu kan? Jual beli itu kan sebenarnya nikah. Nikah itu menyatu. Jadi cuma kalau barang itu milik, orang membuka. Kan gitu kan? Saya nikahkan putri saya dengan Anda, kan berarti yang tadinya punya kita, jadi punya laki-laki itu kan, yang jadi mantu kita kan. Nah, bayarnya mahar. Bayarnya mahar. Cuma mahar itu bukan bayaran. Masa boneka aja mahal, orang kok cuma seperangkat alat sholat, ya kan? Kan manusia ini kan makhluk terbaiknya Allah, kucing aja nggak semurah itu. Maka mahar itu bukan menempati barter, bukan. Kecuali pada bangsa-bangsa tertentu seperti India. Jadi perempuan dinikah itu dibeli. Bedanya apa? Bedanya setelah diserahkan uang sedemikian sejumlah harta, maka perempuan itu memang menjadi pemilik, menjadi milik laki-laki. Jadi mau digebukin, mau apa itu keluarganya nggak boleh protes. Tuh di keluarga India begitu. Jadi setelah dipindah ke rumah suami, mau diapain, kayak boneka aja gitu. Nah kalau kita nggak begitu, itu hanya simbol. Mas kawin itu hanya simbol. Ya. Yang tidak boleh tidak ada, harus ada kan? Karena itu bagian dari kelengkapan nikah. Nah kita kembali sini. Jami'u syara'i sabika fa risalatu kafiyatun syafiatun amala tahuju ila siwaha. Jadi risalah Nabi Muhammad ini beda dengan risalah dahulu, karena risalah terdahulu itu ada yang regional, ada yang lokal. Ya. Syariat sebelum Nabi Muhammad, termasuk Injil sekalipun itu lokal, ya, untuk kalangan Bani Israel saja. Tidak boleh lompat ke bangsa lain. Nah kalau kita, Nabi Muhammad mengatakan kafatalin nas, untuk semua manusia. Bahkan termasuk jin. Fala nabiyya wala rasula ma'ahu wala ba'dahu. Maka tidak ada nabi, tidak ada rasul bersama dan setelahnya. Jadi di saat Nabi Muhammad masih hidup pun tidak ada nabi dobelannya nabi. Nabi dobelan Nabi Muhammad seperti pernah terjadi pada Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim hidup, ada Nabi Lut. Ya, jadi dua nabi di tempat yang berbeda. Kalau kita Nabi Muhammad ini nggak ada double. Nabi Muhammad di Arab, di Indonesia ada nabi lain, di Afrika ada, di Amerika nggak ada itu. Cuma satu ya itu. Itu bedanya ya. Wa ilam yadain nubuwah fahiya wa ilam yadain nubuwah. Jadi wa kullu da'wa linubuwah, setiap pengakuan nabi setelah Nabi Muhammad, au iddau nuzul wahyi, atau mengakui turunnya wahyu ala ghairihi ba'dahu, kepada seseorang selain Nabi Muhammad, wa ilam yadain nubuwah, meskipun dia tidak ngaku nabi, ya, fa ya kidbun, maka itu dusta. Wa ifkun, dan ngada-ngada. Wa dhalalun, dan sesat. Waftira'un yukaffir ba'duha. Orang yang berbuat begitu telah kufur, telah keluar dari Islam.
Wa yuqtalu in asara 'alaiha, dan dibunuh kalau dia terus-menerus tidak mau mencabut klaimnya. Wa kadza man jahada khatmahu linubuwah walau kana mukiran bi anna rasulun li jami'in saqalain. Begitu pula orang yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kalau tadi kan ngaku ada nabi, ngaku bahwa dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Ini berarti keluar dari Islam, ya? Atau dia mengingkari, dia nggak ngaku, tapi dia ingkar pada Nabi Muhammad, juga sama. Ya, makanya orang Nasrani itu menjadi Muslim cuma satu saja, ganjelannya, yaitu nambah satu lagi. Ya. Kalau dia menerima Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka lengkaplah. Dia tidak disuruh menafikan Nabi Isa, tidak. Ya, suruh mengingkari Nabi Isa, tidak. Dia kan sudah beriman pada Nabi Isa. Kekurangannya iman kepada Nabi Muhammad. Kurangnya itu aja. Dan terus kalau ada ajaran yang bentrok gimana? Contohnya Trinitas, dia mengakui 3 Tuhan. Kan sudah diganti dengan ajaran Nabi Muhammad. Berarti jangan dipakai. Yang beda Nabi satu dengan Nabi lain itu dalam masalah syariat saja. Masalah akidah dan akhlak sama. Ya, contohnya Nabi Isa pernah mengatakan kalau kamu puasa, katanya itu, minyaki rambutmu, ya, bersihkan pakaianmu, jangan kau sengaja-sengaja menampakkan lemes. Itu ada di Injilnya. Itu akhlak. Jadi jangan pamer sama orang. Terus sayangilah orang seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Seperti Tuhan menyayangimu. Nah, jadi makanya kasih itu penyayang. Ya kan? Dakwah mereka itu suruh kasih. Dalam Quran disebutkan wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rohbania yang mereka buat-buat. Allah tidak menyuruh ekstrim. Lalu mereka berbuat ekstrim. Mempersulit diri. Dalam Islam kan tidak boleh mempersulit diri. Nah, mereka apa yang dibuat oleh mereka? Yaitu memposisikan diri sebagai pelayan Tuhan. Mereka hidup di kastil, nggak pulang ke rumah. Si rohaniwannya ini. Jadi di gereja itu kan gede-gede rata-rata. Karena tempat tinggal. Ada tempat tinggalnya. Tempat tinggal orang kayak komplek gitu. Gereja itu nggak cukup segini. Ya, jadi ada anunya. Ada pemukimannya gitu. Ya, kalau gereja yang apalagi yang katedral. Samping-sampingnya. Ya memang itu ditempati oleh ini. Rohaniwan, biarawan gitu. Dan mereka tinggal di situ nggak boleh nikah, nggak boleh berumah tangga. Karena falsafahnya adalah kalau kita mikir keluarga, nanti fokus kepada Allahnya terpecah, split nanti. Fokusnya terbagi. Jadi supaya fokusnya satu, ya, maka mereka tidak boleh nikah. Nah ini menurut ajaran Islam ngada-ngada. Kata mereka sih mengikut nabinya. Nabi Isa kan tidak menikah. Nabi Isa itu bukan menolak nikah, belum waktunya. Terus kenapa yang lain gak diikuti? Kalau dia mengakui itu contoh dari Nabi Isa. Nabi Isa itu disunat waktu umur 8 hari. Itu di kitab mereka ada. Yesus disunat umur 8 hari. Itu contoh yang benar. Kalau menurut kita 7 hari.
Menurut kita sunnahnya, kita aja nggak nyunah, ya kan? Nah, orang Nasrani nggak ada yang sunat. Tapi kalau Nasrani Amerika, Australia, itu sunat semua. Karena semua yang keluar dari proses rumah sakit, terutama Korea Selatan, bayi sudah dalam keadaan sunat. Sudah paket dari bersalin. Tapi bukan semangat agama, bukan dimotivasi oleh agama, motivasi kesadaran. Cuma yang dikritik dari mereka itu ada perempuan. Perempuan dalam Islam kan disunat. Ya. Nah, ini dikritik oleh dunia karena itu dianggap mutilasi. Tidak ada hal yang bagus dari penyunatan perempuan. Kalau dalam Islam itu takrimul nisa, memuliakan perempuan. Kalau nggak disunat, ganas katanya. Kalau kelebihan, dingin. Nah, itu diserahkan kepada dukun. Yang nyunat itu dukun, jarang ada dokter. Nyunat perempuan, lost. Pusat sunat, perempuan datang ke sini. Waduh, saya nggak nyunat perempuan, pasti begitu. Laki-laki. Diserahkan kepada dukun. Dukun kan rata-rata udah tua. Jadi kalau kelebihan dia jadi dingin. Ya, dingin pada suaminya nantinya. Kalau nggak disunat, agresif. Makanya orang-orang bule agresif. Nah itu dibantah oleh PBB. PBB mengatakan nggak sesuai dengan kesehatan katanya. Nah kita kembali sini. Wa ya'taqidul muslim aidan an la yas'ahadan minan nas ilal imanu bihi wa mutaba'atu ma ja'a bihi minal kitab wa sunnah. Dan seorang muslim harus berkeyakinan tidak boleh ada seseorang yang tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak boleh. Ya, dan harus mengikuti aturannya. Kan syarat ibadah supaya diterima oleh Allah kan syaratnya 2. Satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah, nyontek, mencontoh Nabi. Batinan wa zahiran fi daqiqil umur wa jaliliha, dalam urusan-urusan yang jelimet, terutama urusan sholat. Sholat itu ada kegiatan yang upacara, acara, tata cara, acaranya sudah diatur secara detail. Jadi nggak boleh nyimpang. Nyimpang sedikit sudah ketahuan. Oh ini bukan dari Nabi. Fil ulum wal ma'arif wal amal. Dalam ilmu, pengetahuan, serta amal. Wala yajuzu mutaba'atu ghairi minar rusul as-sabiqin ba'da bi'tsatihi wa nuzul wahyi alaihi wala adrakal anbiya ma wasa'am ila tiba'ahu. Jadi meskipun sekarang nabi-nabi terdahulu dibangkitkan oleh Allah, hidup lagi, mereka harus menjadi pengikut Nabi Muhammad. Seperti Nabi Isa menjelang dunia berakhir nanti akan diturunkan lagi. Ya, karena menurut hadis Nabi Isa belum meninggal. Diangkat kan waktu proses pembunuhan itu. Tragedi pembunuhan diangkat ke langit sampai sekarang. Beliau masih hidup. Nah, nanti mendekati kiamat, beliau akan diturunkan lagi. Penurunan Nabi Isa ini juga menjadi keyakinan orang Nasrani. Cuma bedanya, kalau menurut Nasrani, Nabi Isa turun akan mengabarkan Injil. Ngasih tahu agama yang benar Kristen, gitu. Singkatnya gitu. Kalau kita, menurut ajaran kita, justru Nabi Isa akan memberitahu agama yang benar adalah Nabi Muhammad yang dibawa Nabi. Anda yang tetap mengikuti saya itu salah gitu. Nabi Isa itu akan ngomong begitu nanti. Maka momen yang disampaikan oleh Nabi Isa itu momen pemutihan. Pemutihan. Nah, kalian ini salah. Rohaniwan, pendeta-pendeta disadarkan, kamu mengikuti aku itu salah. Sebab nabimu itu Muhammad. Bukan saya lagi. Saya sudah tidak menjabat lagi. Sekarang saya pun menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kata Nabi Isanya nanti,
turun lagi. Dan beliau kemudian berkeluarga dan mati layaknya orang biasa. Tuh, itulah proses dari Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya bisa masuk surga harus mati dulu. Nih dunia kita ini harus dimusnahkan dulu. Jadi nggak bisa kita dalam kehidupan, dalam keadaan hidup masuk surga nggak bisa. Harus mati dulu. Begitu juga Nabi Isa yang tidak mengalami proses kematian, dimatikan dulu oleh Allah. Nah, nanti disidang oleh Allah. Apa kamu yang nyuruh pengikut-pengikutmu supaya menuhankan kamu dan ibumu selain aku? Nanti akan itu. Surat 5 ya. Kita lanjutkan. Fi daqiqil fil ulum wal yajuzu mutabatu ghairi minar rusul sabiqin ba'da abitha wa nuzi wahyu alaihi falau adrakal anbiya, kalau ada nabi sekarang hidup sekalipun dia akan mengikuti Nabi Muhammad. Fala yuta'abadallahu ta'ala bi ghairi majabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak bisa kita ibadati kecuali dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita nggak boleh cara sendiri. Kita nggak boleh punya cara sendiri. Ditampilkan dalam acara viral di internet ya, orang begini-begini. Tahu ya benar apa enggak? Kita jangan terprovokasi ya. Takutnya itu acara orang lain. Terus orang beragama lain pakai peci. Peci katanya. Hati-hati katanya. Yang memberikan posting. Ya memang peci itu bukan lambang Islam. Peci itu simbol orang Melayu. Jadi nanti kalau pelantikan bukan muslim sekalipun dia pakai peci, kita jangan marah. Karena itu Melayu. Tradisi Melayu. Wih, punya kita itu. Kata siapa peci punya saudara? Bukan. Bukan punya kita. Kalau orang Afghanistan kan ada sendiri itu. Walaupun sana muslim kan. Jadi itu budaya. Peci ini budaya. Aslinya peci itu sunahnya dipakai untuk buang air. Menghina amat. Karena dulu buang airnya di tempat terbuka. Di tempat terbuka, nggak ada kakus dulu mah. Ya kan? Apa tuh namanya tuh? Iya kan, ini di jalan kereta ini. Anda suka lewat tuh bau kan? Itu karena kampung itu buang airnya di lelompongan apa gitu ya, tempat terbuka. Nah itu kalau kita nyusul mau buang air, kalau dia nggak pakai peci, kaget kitanya gitu. Bisa jantungan, iya ada kamu. Tapi kalau ada, nggak di situ tuh ada orang. Gitu. Sehingga di Fathul Mu'in, kitab yang dikaji di pesantren, kitab fikih yang paling susah dibaca, itu karangan orang India. Pengarangnya itu Al-Malibari, orang Malibar. Itu dia memberi petunjuk kalau mau buang air pakai peci, pakai topi. Karena di India begitu. Kan India itu kan terkenal jorok sebenarnya. Wong sungai air Gangga jadi minum. Ada pendeta Hindu, ini suci nih, katanya. Minum sama dia. Pulang dari situ sakit perut. Ya. Orang Islam juga dulu mencontek kehidupan di sana, di Timur Tengah, yang kurang air. Sehingga banyak di kampung-kampung pakai kobakan tuh, nggak dikuras-kuras, kakinya masuk, ini masuk, aduh, saya ngalamin itu. Saya penging, saya malah dituduh murtad. Saya ini nggak boleh jorok nih, karena kalau ada sinar matahari itu kelihatan tuh, iya uget-ugetnya. Mereka nggak dikuras, mending kalau di Pandeglang mah airnya ngalir, ya kan? Air ngalir dimasukkan ke bak, keluar lagi, karena airnya banyak dari gunung. Itu nggak masalah itu. Kalau di kampung-kampung itu, ya contohnya Cilegon lah, ditampung tapi nggak dialirkan, cuma ditambah lagi, ngembeng di situ. Itu kalau ada yang lobang tuh masuk sinar matahari,
Itu kelihatan itu. Tapi tetap aja cocok dipakai. Sehingga banyak santri yang kena penyakit kulit. Mano. Ya itu karena banyak orang. Kumur ke situ. Muntahnya. Karena nggak ada tempat lain. Cuci kaki ke situ. Pokoknya lah. Sangat bertentangan dengan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada kebersihan. Nah, ini sangat bertentangan. Nah, lama-kelamaan petugas kesehatan aktif memberi penjelasan. Udah diganti sekarang. Kobakan sudah tidak ada. Mereka pakai keran. Sudah ganti. Ya alhamdulillah. Tapi dinasihatin saya nyerang dia. Kalau itu mah petugas kesehatan. Nggak pakai dalil. Ganti aja Pak, nggak bersih. Mau dia. Jadi kampung-kampung masih begitu. Sampai saya disidang sama guru saya. Sireta sing warah jere airong kulai koro ora uli dinggo. Kamu tak yang berkata air 2 kula kalau nggak dikuras-kuras nggak boleh. Terus kalau kita nggak ketemu lagi, pakai apa? Jalan keluarnya pakai aqua saya mah. Kalau kita bawa, udah butuh pakai aqua. Nah itu mereka juga nyerang. Sire tesing wara banyu aqua kena tinggo wudu. Iya saya bilang. Kalau nggak begitu Ustadz, wudunya orang Jakarta itu batal semua. Kok bisa begitu? Ya karena dari penjernihan air. Itu dijernihkan sebenarnya itu air butek itu. Dari sungai yang udah berlumpur, disaring berapa kali. Sehingga keluar udah masuk ke keran itu udah bersih. Oh begitu ya? Iya itu. Aqua itu bukan air butek malah. Sumber air yang bersih. Jadi lebih higienis. Lebih suci-sucinya air. Saya bilang. Oh, dia baru paham. Nah itu. Ya jadi memang dunia itu. Kalau kita tidak kaitan dengan ilmu pengetahuan, ketinggalan jauh. Jadi sama dengan kitab-kitab kuning. Zaman Bengen ditransfer ke zaman sekarang. Ya, jadi alamnya sudah berbeda. Kita sudah mengalami banyak perbaikan-perbaikan manusia dari waktu ke waktu. Mungkin kalau Allah takdirkan sekarang terjadi COVID lagi tidak seheboh kemarin. Karena kita sudah pengalaman kan. Kan kemarin pengalaman pertama jadi gugup kita kan panik. Kaget. Yaitu bukan terjadi pada COVID saja. Sama kalau penarikan uang, satu bank dianggapnya mau bangkrut, tarik semua. Ya kolaps ya. Dengan sendirinya. Pernah dibatasin kan. Nah, kita lanjutkan dalil-dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, kita dapati dalam surat 33 ayat 40. Suratul Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu menjadi bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki, ayat ini bertentangan. Ya kan? Kan begitu kan? Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi bukan anak dari Khadijah. Dari Mariatul Qibtiyah. Ya, jadi perempuan pemberian Najasyi. Najasyi sangat menghormati Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi. Wafatnya disampaikan oleh Rasulullah. Jarak tempat Rasulullah dengan Afrika itu jauh sekali. Ethiopia, ya, jauh sekali. Tapi Rasulullah mengatakan Raja Najasyi wafat. Nah itulah salah satu wahyu ya, pemberitaan dari wahyu. Nah, maka diselenggarakanlah sholat jenazah pertama dalam sejarah Islam. Sholat jenazah pertama itu dipersembahkan untuk Raja Najasyi.
Tuh ya. Jadi beliau belum pernah melihat Nabi, tapi beriman. Hidupnya padahal di zaman Nabi. Maka ini kok menjadi kontroversi, apakah Raja Najasyi ini termasuk sahabat atau bukan? Definisi sahabat, kan ada orang yang mendefinisikan sahabat, orang yang hidup sejaman dengan Nabi, dia beriman kepadanya. Ada yang kasih syarat ketemu muka begini, ya, berinteraksi, bahkan mulazamah, pernah ikut tausiah, pernah ikut sholat bersamanya, itulah sahabat. Tapi kasus Raja Najasyi gimana nih? Hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, belum pernah ketemu sampai wafat. Ada yang mensyaratkan bukan sahabat, karena belum pernah ketemu muka. Tapi ada yang mengatakan itu juga sahabat, karena hidup di zaman Nabi. Tuh gitu ya, terjadi ini perselisihan. Itu surat yang pertama adalah surat 33 ayat 40. Wahia nasun sarih fid dilalah ala khatmin nubuwah bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalah bit tariqil aula wal ikhra. Fala nabiyya ba'da wala rasula siwa ala qiraatil fathi awil kasri litai. Baik dibaca khatam atau khatim itu artinya sama. Artinya pungkasan nabi-nabi. Nah, yang berbeda saudara, berita yang dibawa oleh Nabi dengan berita yang diperoleh oleh kita. Berita yang dibawa Nabi ini cirinya 3. 1, tidak bisa diselidiki. Beritanya itu yang istimewa yang dibawa oleh Nabi bedanya dengan kita ini. Jadi kalau Anda baca dunia dalam berita, itu kan juga nyampein berita. Nabi Muhammad juga penyampai berita, makanya disebut Nabi itu pembawa berita artinya. Beliau pembawa berita. Bedanya apa? Berita yang disampaikan Nabi nggak bisa diteliti. Yang kedua, tidak bisa diuji. Dialami nggak bisa, dijajal nggak bisa. Yang ketiga, tidak bisa diuji coba. Jadi pernyataan Nabi itu tidak bisa diuji coba. Contohnya Isra Mi'raj. Yang melakukannya cuma Nabi, beliau tidak bawa teman. Tahu-tahu besok dia mengatakan, semalam saya melakukan perjalanan. Dari mana? Dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, aduh teman. Bukan sekedar itu, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu suatu tempat muntaha yang tidak terjangkau, notog. Ya, di mana tempatnya? Nggak ada namanya, notog aja pokoknya di sana. Udah pulang ke sini, iya. Nah, mau beriman, nggak mau nggak apa-apa. Kan susah itu dicerna oleh akal kan? Begitu juga berita-berita Nabi yang lain-lain lah. Tapi ada yang jangka pendek, jangka pendek benar. Contohnya ketika beliau lagi melemparkan ngapak batu untuk membuat khandak, parit atas saran dari Salman. Ya kan, perang Khandaq kan. Terpercik apinya. Wah, sebentar lagi Persia akan kita kuasai. Kapak lagi. Cek. Wah, sebentar lagi berikutnya Romawi. Nah, Romawi Persia itu 2 negara adik kuasa. Contohnya presiden kita ngampak. Sebentar lagi Cina tunduk sama kita. Sebentar lagi Amerika nangis-nangis. Sama dengan kata yang pernah diungkapkan oleh proklamator. Dengarnya saudara, bulu romanya keluar. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu diucapkan oleh Bung Karno. Makanya kita termasuk negara yang pernah keluar dari PBB. Ya kan? Ya wanted.
Sekarang kan menjadi sebaliknya. Nah, kira-kira itu kalau diucapkan oleh presiden kita, saudara percaya nggak? Tuh, pada diem. Mau ngomong percaya, orang mau ngomong nggak percaya, takut ada polisi, nggak apa-apa. Itu kan kemerdekaan berpendapat, ya. Kira-kira begitulah para sahabat mendengar Nabi Muhammad ngomong waktu itu. Kira-kira begitu. Dengan jumlah yang masih terbatas, cuma ratusan ribu, Nabi ngapak itu keluar apinya. Persia nggak lama lagi. Romawi sebentar lagi. Maka orang yang dengar tertawa, orang musyrik, gitu. Waktu itu tertawa. Dan apa sejarah? Bagaimana sejarah membuktikan? Ya terkuasai, tapi bukan di zaman Nabi, setelah beliau wafat. Maksudnya itu jangka pendek. Tapi waktu pertama kali diberitahu kan kayaknya masa iya sih? Kita akan menguasai 2 negara adik kuasa pada waktu itu. Ya sama dengan sekarang lah, presiden kita ngampak. Bentar lagi Rusia, sebentar lagi Amerika. Iya tah. Punya kapal selam nyelam bener-bener. Ya memang mimpi nggak dilarang. Kira-kira begitu Nabi Muhammad dulu. Makanya kemudian setelah Nabi tidak ada, banyak yang murtad. Ya kan? Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar Siddiq adalah mengembalikan orang murtad itu. Jadi kalau tetap pada pendiriannya, serang. Itu Abu Bakar Siddiq. Jadi maksudnya kita berupaya bagaimana saudara dan saya menjadi sahabat. Bisa nggak kira-kira, muat nggak itu? Kita kalau ngedesak mau jadi sahabat. Saudara kan mungkin berangan-angan, ya halal-halal saja gitu kan. Ceritanya cita-citanya pengen jadi sahabat lah gitu. Kira-kira seperti itu tuh Nabi Muhammad. Semangatnya. Perang Uhud kalah. Kan saudara tahu kan? Bahkan menelan korban mutilasi. Tapi besoknya Hamratul Asad berangkat lagi. Pesertanya harus kemarin yang ikut kalah itu. Yang baru, tenaga baru, kan kalau sepak bola itu kalau udah lemes kan ganti kan? Nggak boleh. Harus yang tadi. Jadi nggak boleh ada tenaga baru. Kejar tuh. Makanya musuh lari tunggang langgang. Kalau bukan orang edan, orang apa ini? Oh udah jelas luka, berangkat lagi. Ya Allah. Itulah semangat Nabi Muhammad. Kalau Anda mau bandingkan ya, bagaimana nggak berhasil? Oh begitu caranya. Tapi anehnya temennya ya nggak dibayar kan? Kalau tentara kita kan dibayar. Wih lah gajian 3 bulan belum dibayar gimana? Suruh berangkat. Males lah. Contohnya gitu kan? Ini nggak ada kata males, ikut aja. Ya, jadi betapa kita istilahnya angkat topi kepada para sahabat yang sudah berjuang sehingga Islam itu sampai pada kita. Luar biasa. Begitu juga Wali Songo ya. Wali Songo dengan kesabarannya menyampaikan Islam ke Jawa, tanah Jawa ya. Sehingga kita bisa nerima dengan santun. Nah, beda dengan sana. Beda dengan Islam hadir di Arab dengan hadir di Jawa. Kalau di Jawa dengan kultur. Alon-alon asal kelakon. Gremet-gremet asal selamat. Makanya pakai wayang. Terkenallah pasar Sekaten, Yogyakarta itu. Sekaten dari Syahadaten. Yang mau nonton baca syahadat. Mereka mah nggak tahu baca syahadat itu apa. Baca aja. Gara-gara pengen nonton. Jadi kan anunya ini kan tokohnya berarti pinter pinter ngomong ini. Seorang dalang kan nggak mungkin kehabisan kata kan? Apa aja diomong. Seneng orang dengar. Lakon apa. Tapi kalau diganti bahasa Indonesia menjadi hilang. Bumbunya jadi hilang.
Coba dalang suruh ganti bahasa Indonesia, hilang udah. Nggak enak. Nah itu makanya pakai Jawa. Kalau saudara penggemar Jawa ya, saya kan dari Jawa jadi pernah nonton juga semalaman begitu. Sampai dicari-cari kemana ini anak. Saya herannya begitu. Kenapa kok orang ngomong bisa dirubung banyak orang? Saya heran gitu. Makanya saya selidiki daya tariknya itu apa gitu. Si dalang ini di sini pada berkerumun, di sana juga berkerumun. Padahal itu cuma bayangan kan. Yang di sana kan cuma bayangan. Pakai itu kan lampu kan, bayangan. Tapi di sana dirubung, di sini dirubung. Ini apa nih? Daya tarik. Saudara jangan mengatakan itu daya tarik karena pengen lihat orang. Enggak. Ada orang-orang yang sudah tua, dengar itu seneng. Itu sampai ditangkap di Lampung. Orang Lampung kan sangat mengagumi orang Jawa. Yang Jawa sana, Jawa yang transmigran. Makanya ketika saya nyebut ini, saya orang Jawa, dia heran. Wah, masa? Saya tuh lebih Jawa daripada kamu. Karena saya waktu SD belajar Hono Coroko tulisan. Mereka nggak percaya. Jadi yang pada transmigrasi ke sana, turunan Jawa. Waktu saya SD itu Hono Coroko tuh nulis, belajar bahasa Jawa. Jadi saya belajar budaya Jawa. Contohnya tempat-tempat binatang, tempat manuk dara namanya apa? Pagupon. Kan kalau bahasa Indonesia enggak ada. Sarang dara aja gitu kan. Iya kan? Anak binatang. Sapi berbeda dengan kebo, jagir, pedet, pudel. Itu ada nama-namanya. Mungkin di Sunda juga begitu ya. Tapi suku yang paling lengkap kosakatanya itu bahasa Jawa. Jawa paling lengkap. Maka wajar berdasarkan sejarah di Sangiran itu ditemukan manusia purba. Jadi manusia Indonesia yang paling kuno itu Jawa. Makanya pemimpin bangsa belum lepas dari Jawa. Dulu bahkan orang Sumatera dijawain. Ya kan? Mantu saya orang Padang, namanya Eko. Dikiranya orang Jawa. Ya karena mereka itu mendambakan jadi orang Jawa, tapi karena kagol sukunya udah nggak bisa ganti kan, jadi dia menjawakan diri. Paling tidak namanya. Contohnya orang Cina namanya siapa? Sudibyo, yang punya MTV segala itu. Siapa namanya? Tanu Sudibyo kan? Kan O itu. Contohnya itu. Jadi menjawakan diri. Nah, kita lanjut. Sampai-sampai Nabi Sulaiman dianggapnya Nabi orang Jawa. Kata Kiai dari Sumatera. Ayat selanjutnya adalah surat Al-Maidah, surat 5, ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini aku sempurnakan. Ini yang ngomong aku, ini Allah ya. Aku sempurnakan untukmu agamamu. Artinya sudah nggak turun lagi. Tapi bukan berarti setelah ayat ini turun nggak ada ayat lagi. Masih ada. Cuma isinya tidak ada syariat. Tidak ada aturan. Cuma penyempurna saja. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan untukmu nikmat. Akmal sempurna. Atmam sempurna. Ya. Akmal ini untuk agama. Untuk agama sudah sempurna. Tapi namanya insan kamil itu tidak pernah ada. Insan kamil, saudara kan sudah dengar. Manusia yang paripurna. Ada nggak di dunia ini manusia paripurna? Nggak ada. Sebab begitu dia sempurna, dia bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi mayat. Nah itulah disebut dengan husnul khotimah.
Sepanjang kita menjadi manusia, kita tidak pernah sempurna. Tetap berpeluang untuk melakukan dosa. Ya kan? Kadang-kadang dosa yang kita tidak sengaja. Contohnya kita ingin bergurau, kita ingin menghibur, gak tahu yang dihibur marah. Dianggapnya nyindir. Padahal kita niatnya menghibur. Kita mengeluarkan kata-kata yang menurut kita itu wajar dan terdengar enak, gak taunya dia marah. Duh, kok bisa begitu ya? Itu ternyata tafsirannya berbeda. Didengar dia berbeda. Waraditu lakumul Islam Madinah. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi agama yang diridhoi di dunia ini cuma satu. Menurut ajaran Islam, siapapun Anda, apapun sukumu, dimanapun Anda berada, kalau tidak mengakui Islam sebagai agama, tidak akan diterima. Kata orang luar, egois itu mah. Kata orang yang luar Islam, terserah. Itu pernyataan dari Allah, bukan saya. Jadi menurut Allah, apapun saudara, siapapun saudara, suku apapun, bangsa manapun, tinggal dimanapun, kalau tidak mengakui Islam sebagai agama, tidak akan diterima. Ini kata yang sudah final. Keputusan final. Jadi ini membuat kita tidak boleh ragu, Islamlah agama satu-satunya yang diterima. Kalau kita masih menganggap ada kebenaran lain, maka kita akan menganggap tidak apa-apa ketika anak kita begitu. Contohnya anak kita mulai tertarik dengan agama lain, ya nggak apa-apalah sama benernya. Akan begitu nantinya. Toh sama-sama bertuhan. Dan sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih. Kementerian Agama meluncurkan paket moderasi. Menurut saya racun. Moderasi agama. Moderasi agama itu isinya adalah menyadarkan umat Islam semua agama sama. Jadi ada dialog-dialog tuh dicontohkan di situ. Si A murid berkata pada temannya, "Kamu agamanya apa?" "Oh, saya Islam." "Kamu Hindu?" "Kamu Buddha." Dan begitulah dibuat percakapan tuh. Oh, kita sama-sama beragama, tidak boleh saling menghina. Nah, begitu nanti. Memang tidak boleh saling menghina, benar. Tapi mengatakan semua agama sama, ini racun buat kita. Kalau kita menganggap semua agama sama, nanti anak kita beragama apapun, kita anggap nggak ada masalah. Menikah dengan siapapun yang berbeda agama, tidak ada masalah. Dan ini menjadi target mereka. Setelah mereka gagal mengganti agama kita dengan promosi-promosi, mereka mulai menanamkan di sekolah-sekolah. Targetnya itu keluarga. Nah, sekarang dari pendidikan. Nah, ini hati-hati. Sehingga ada orang penceramah, seorang murid mengatakan ceramah agama itu, semua agama sama. Padahal dia berjilbab. Hati-hati. Nggak boleh begitu. Kita harus meyakini Islam adalah agama satu-satunya. Sebab kalau tidak nanti akan timbul keraguan. Bahwa agama itu mengajarkan dalam beberapa hal sama, oke. Hormat sama orang tua, baik sama tetangga. Iya betul. Tapi nggak boleh sama persis. Bukan equivalent. Itu ya, ini harus dipegang baik-baik. Waktu kita sudah habis. Demikianlah kajian pagi ini tentang akidah. Singkatnya adalah kita harus meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Penutup Nabi. Yang Allah berikan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, ini memberikan keistimewaan tidak dimiliki oleh Nabi lain, yang namanya terakhir. Sehingga wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang paling komplit jika dibandingkan dengan wahyu yang pernah diberikan pada nabi-nabi lain. Sehingga kata seorang tokoh Muhammadiyah, wajar kalau ujiannya juga komplit. Ujian yang ditimpakan kepada kita menjadi muslim ini komplit. Karena agamanya komplit. Aturannya banyak, ujiannya juga banyak. Nah, wajarlah kalau kelak kita menjadi
umat unggulan. Ya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan hidup pada anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.